ada orang datang, Romo doakan, saya akan mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Sangat baik Bapak, sangat baik Ibu. Berlutut, didoakan Romo. Nanti tugas, jadilah pemimpin yang tegas dan ramah pada orang, melayani siapa saja. Jangan yang kaya yang kamu layani. Mari silakan. Bajunya bagus, kamu layani dengan bagus. Bibirnya bagus, kamu layani dengan bagus. Rambutnya bagus, kamu layani dengan bagus. Begitu rambutnya awut-awutan kayak Romo Sigan, engko nonteni sik ya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita lemah lembut dan rendah hati, dan Dia sendiri sudah melakukannya. Menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana hidup kelemah lembutan dan kerendahan hati itu diwujud nyatakan. Melihat Yesus, kita tahu Ia lebih dahulu menderita, wafat di kayu salib, dan Ia bangkit menjadi penebusan bagi jiwa-jiwa. Maka saudara-saudariku yang terkasih, jika kita ingin rendah hati seperti Yesus, Ia taat kepada Bapaknya, menjadi hamba, melayani, menjadi kurban penebusan. Dan itu kita rayakan setiap hari bersama gereja, setiap minggu gereja mengundang umat dalam perayaan Ekaristi. Kerendahan hati itu tampak, dan merayakan Ekaristi kita merayakan bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati. Yesus sendiri yang menjadi korban tubuh dan darahnya, menjadi makanan dan minuman bagi setiap orang-orang beriman. Tinggal bagaimana kita menyadarinya. Ada macam ragam penghayatan orang-orang merayakan Ekaristi. Latihan sederhananya, Bapak Ibu, saudara-saudari, tolong sebelum misa dimulai, HP-nya mode pesawat. Jangan mode knalpot berondong. Knalpot berondong itu wis muni gemeter, gemeter terus muni. Kadang ya knalpot berondong itu kan pura-pura enggak tahu ya. Bunyi. Punya siapa itu? Padahal punyanya sendiri. Kalau misa dia mengenakan busana rapi, sopan, ditambahi sidik, ojo nantang. Nek you can see kan nantang. Menantang aroma. Pakai minyak wangi, Romo. Ya, minyak wanginya itu menusuk-nusuk.
Diajari supaya rendah hati, latihan sebelum misa, sebelum komuni, pantang dan puasa, tidak makan, tidak minum selain yang sakit. Nah, kan lagi dirasani muni. Langsung pura-pura tidak tahu apa ini sopo. Ya, ternyata harus latihan. Godaan. Menjadi orang yang rendah hati, dia harus mendasarkan diri pada salib Kristus dan perjamuan Ekaristi. Tuhan Yesus menjadi korban persembahan demi keselamatan jiwa-jiwa. Menjadi orang yang rendah hati, saudara-saudariku yang terkasih, hidup dalam roh. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan kita semua ini milik Kristus karena dibaptis di dalam air dan roh. Dan dipenuhkan dalam sakramen krisma, didewasakan hidup rohaninya, maka dia hidup dalam roh. Bukan lagi hidup berdasarkan daging. Orang yang hidup dalam daging hanya mementingkan dirinya sendiri. Semuanya dilihat serba daging. Lemak tuh. Melihat laki-laki hanya sebatas daging. Melihat perempuan sebatas daging. Nafsunya luar biasa. Kenyal Romo. Nah itu ciri-ciri orang yang sudah begitu itu sudah ada dusta di dalam keluarganya. Aku sudah tidak kerasan lagi Romo di rumah. Panas. Suami tidur terus, istri ngorok terus. Tidak kerasan. Ini orang yang hidup dalam daging, mikirkan dirinya sendiri, mikirkan rumah tangganya sendiri. Orang yang lemah lembut dan rendah hati, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, memberikan dirinya menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Ada orang datang, Romo doakan, saya akan mencalonkan diri menjadi wakil rakyat. Sangat baik Bapak, sangat baik Ibu. Berlutut, didoakan Romo. Nanti tugas, jadilah pemimpin yang tegas dan ramah pada orang, melayani siapa saja. Jangan yang kaya yang kamu layani. Mari silakan. Bajunya bagus, kamu layani dengan bagus. Bibirnya bagus, kamu layani dengan bagus. Rambutnya bagus, kamu layani dengan bagus. Begitu rambutnya awut-awutan kayak Romo Sigan, kono enteni sik ya. Pada setengah mati saya lihat seperti itu. Tolonglah Mas, yang benar melayani orang itu, disapa, jangan kayak gitu. Saya langsung berhenti ya 3 hari, jangan melayani dulu. Saya langsung kasih tahu. Sudah berkali-kali melayani, jangan seperti itu.
Jangan kasar, dibentak-bentak, udah layani sama. Makanya pegawai sekretariat saya sejak awal saya sudah beritahu layani umat. Karena wajahnya sekretariat itu ya wajahnya Romo. Maka saudara-saudari yang kemarin sudah dibaptis, sudah saya tanda tangan, surat baptis sudah selesai. Tidak ada lagi terlambat-terlambat. Baptis hari ini seminggu harus sudah jadi. Sudah tanda tangan 30 surat baptis. Nanti ada yang terima komuni, selesai misa langsung ke sekretariat. Ambil cepat dan bersih. Menjadi orang Katolik sudah barang tentu pada jati dirinya dia harus rendah hati. Seperti Yesus masuk Yerusalem naik keledai. Seperti Yesus pergi ke Kalvari untuk mati demi menyelamatkan semua umat manusia. Lalu apa balasan kita? Kalau dengan istri masih ada kekerasan, kalau ada kepada suami masih ada cuek-cuekan, lalu apa balasan kita sebagai orang Katolik yang lemah lembut dan rendah hati? Menjadi hamba dan melayani dengan cara mengorbankan diri, menjadi penebusan partisipasi pelayanan kepada banyak orang. Maka aneh bagi saya kalau orang Katolik tidak mau melayani, dia mengingkari jati dirinya. Pak, jadi ketua lingkungan tidak mau. Ada itu. Pak, bantu saya jadi seksi keamanan, tidak mau. Itu ada itu. Pak, bantu saya menjadi pelayan umat dan kolektan, itu ada. Apa salah Romo? Jadi orang Katolik tidak melayani. Mau dibilang salah, saya kasih kata lain, keliru. Mau dibilang keliru, lu kamu ini Katolik, melayani dengan rendah hati. Gurumu sendiri sudah mengajarkan melayani. Maka kalau orang Katolik, paroki Santo Stefanus berkobar-kobar cerita, Romo kami ini umat Santo Stefanus biasa disawati seperti Santo Stefanus mati dilempari batu. Lah ya iya, kamu jangan melempari batu, melayani. Patungnya sudah dibuatkan sampai sebesar itu untuk mengingatkan kesadaran umat. Apakah ada Romo orang yang mengikuti Yesus melayani sampai akhir hidupnya? Ada, Santo Stefanus. Romo durasi melayani jangan panjang-panjang. Oh ya, memang ini saya buat agak panjang khotbahnya. Pesan perpisahan. Tanggal 11 sudah selesai. Maka orang Katolik Santo Stefanus harus berani melayani. Mengorbankan diri sungguh, korban perasaan barang. Cuma ngadeg tok dari PUK ya. Lewat tetangganya, saiki guaya. Di sawangnya ora nyopo, meneng. Lewang orang melayani, dia ndak tahu. Dan di dalam gereja ndak boleh bicara. Melayani, lihat siapa yang belum dapat tempat duduk mana yang kosong, dan dia melayani. Kalau ada saudaramu melayani, support dengan doamu. Jika perlu support dengan kehadiranmu, ikut melayani.
Romo, bagaimana saya ini supaya lemah lembut dan rendah hati dalam melayani? Minimal jangan bicara hal yang buruk tentang orang lain. Jika hidup komunitasmu, sekelilingmu itu orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, suka ngerasani, jangan terlalu lama di situ. Segera pergi. Karena lama-lama nanti akan terpengaruh. Lalu kemana, Romo? Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Datang kepadanya melalui pengantaraan Bunda Maria. Maria menyimpan semua perkara dalam hatinya. Dan datanglah kepada Bunda Maria. Akan diringankan beban hidup kita. Tuhan Yesus mengingatkan, pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku. Nah, kita seringkali memikul salib kita sendiri, bukan memikul salib Tuhan Yesus. Sudah begitu kita tidak mau belajar dari Tuhan. Caranya, sudahkah kita membaca kitab suci dalam hidup keluarga satu hari? Ini tahun keluarga. 2, sudahkah kita berdoa secara intens bersama keluarga? Suami, istri, dan anak-anak. Repot, Romo. Suami, istri, dan anak-anak. Kami masing-masing sibuk, Romo. Suami, istri, dan anak-anak. Kami acara lingkungan, suami, istri, dan anak-anak. Berdoa 1 menit, 2 menit. Doa malaikat Tuhan tidak lama. Tidak sampai 5 menit berdoa. Gantian yang memimpin. Doanya diberi kesempatan 1 hari itu ada jam 6, ada jam 12, dan ada jam 6 petang. Kalau tidak ketemu, maka sendiri-sendiri. Ketemu, ambil 1 waktu, pasti ketemu, doa bersama, Kidung Maria. Dalam Lukas bab 2, hidup dalam kebenaran iman, berpusat kepada Kristus sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai orang Katolik yang menghayati apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus sendiri, itu yang akan meresap di dalam diri kita. Jika tidak, melihat orang, melihat daging. Mendengarkan apa kata orang, itu daging, panas. Dan kata-kata ini hanya sebatas daging, sedangkan kita tahu Roh Allah sendiri yang tinggal di dalam hati setiap orang, supaya ia menyampaikan sabda Tuhan, supaya ia membawakan sukacita bagi banyak orang. Mari saudara melayani di gereja, membawa sukacita. Mari saudara kita melayani di tengah masyarakat, memberikan rezeki bagi orang-orang yang miskin, terlantar, dan menderita. Mari saudara kita bersama-sama menjadi orang-orang yang dewasa digerakkan oleh Roh. Orang dewasa secara Katolik berarti hidupnya diberikan untuk pelayanan. Jangan mengeruk untuk diri sendiri, tetapi bersama-sama untuk melayani. Semisal daftarkan, masih ada juga.
Kartu Keluarga Katolik, dan juga PKSS, kartu kematian. Itu bukan sumbangan, itu bukan iuran. Bapak Ibu, itu adalah partisipasi. Juga bukan deposito, bukan iuran, bukan sumbangan, lalu apa? Bukan deposito. Kalau iuran, sumbangan nanti minta balasan. Tetapi partisipasi tanpa pamrih, tetapi untuk peduli pada orang-orang yang miskin, papa, dan menderita. Dan itulah orang yang lemah lembut dan rendah hati, memberikan diri untuk kehidupan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.